Oke, wa ma'allu sujudi sahwi, dan tempat atau posisi penempatan. Posisi penempatan sujud sahwi adalah bainat tasyahudi, antara tahiyat akhir wassalami dan salam. Ya kalau subuh berarti ya tahiyat akhirnya cuma, nggak ada tahiyat awal sekali itu. Ya. Kalau selain subuh ya setelah tahiyat akhir, baik di rakaat ketiga untuk maghrib ataupun rakaat keempat untuk zuhur, asar, isya, ya. Atau kalau misalnya masbuk, ya pokoknya tahiyat akhir sebelum salam, ya. Wayafutu dan momentum itu lewat, momentum sujud sahwi lewat, bisalami disebabkan salam, amidan dalam keadaan sengaja, wa kadza nasyan, dan begitu juga dalam keadaan lupa. Ketentuannya adalah intolal faslu, jika jarak antara salam dengan dengan ingat gitu ya, dengan ingat itu panjang atau jauh atau lama. Kalau sudah ingatnya udah lama ya sudah, ya. Tapi fa'in qasura, jika ingatnya itu pendek meskipun sudah salam, fa'in qasura, jika jaraknya itu pendek antara ingat dengan salam, maka ada orang yang sholat itu kembali, ya, ila sujudi, ke posisi sujud, wasara aidan ila shalah, wasara, dan jadilah orang itu aidan, sebagai orang yang kembali ila sholati, kepada sholat. Maksudnya diawali dengan takbir, ya, diawali dengan niat, karena sudah salam kan, diawali dengan niat, dilanjut dengan takbir, atau bukan dilanjut tapi bersamaan niatnya adalah takbir, ya, lalu dia duduk, ya kan, nah duduk untuk kemudian ya sekedar tumakninah begitu, lalu dia sujud sahwi, lalu dia salam. Jadi sara aidan ila shalah, kembali ke posisi orang yang sholat, ya, dimulai dari tadi lagi. Itu kalau antara ingat dengan salamnya itu jaraknya pendek. Kalau jaraknya panjang ya sudah, ya. Oke, pasal baru, ya, fi sujudi tilawah sekarang. Yusannu disunatkan sujud tilawah lil qari'i, bagi yang membaca Quran, wal mustami'i, dan bagi yang mendengarkan Quran. Jadi memang niatnya niat mendengarkan. Wassami'i, dan bagi yang mendengar. Jadi ada mendengarkan dan ada apa? Ada mendengar. Jadi orang baca Quran ketemu sujud tilawah, ya disunatkan sujud tilawah. Orang yang menyimak, mustami' itu menyimak, artinya memang niat untuk mendengarkan bacaan Quran. Nah, itu kalau dia mendengar posisi sujud tilawah, disunatkan sujud tilawah. Orang yang menyimak, mustami' itu menyimak, artinya memang niat untuk mendengarkan bacaan Quran. Nah, itu kalau dia mendengar posisi sujud tilawah, disunatkan sujud tilawah. Sekarang ada orang mendengar, walaupun tidak berniat mendengarkan, tapi mendengar. Dengan bahasa lain, orang yang baca Quran kedengaran oleh dia. Dan yang kedengaran itu ternyata sampai pada ayat sajdah, maka disunatkan sujud tilawah. Illa kecuali li qiraatin naimi. Kecuali, ya, yang didengar itu adalah bacaan orang tidur. Nah, orang lagi tidur, murojaah atau baca Quran sampai pada sujud tilawah. Oke. Nah, baru gak disunatkan. Kemudian wal junubi, ya, yang didengar itu adalah orang yang baca Quran sedang dalam keadaan junub, kan gak boleh junub baca Quran. Oke, wasakroni, dan orang yang lagi mabuk. Nah, wa yata'akkadu, dan menjadi kuat kesunatan sujudnya. Wa yata'akkadu, dan menjadi kuat kesunatan sujudnya, artinya hukum sujudnya menjadi sunat muakkadah lil mustami'i, bagi yang menyimak bacaan Quran,
Bukan yang mendengar ya, tapi yang menyimak bacaan Quran. In sajada al-qari'u. Jika yang membaca Quran itu sujud. Jika yang membaca Quran itu sujud. Oke, jadi sujud tilawah berlaku bagi pembaca, sunat. Bagi yang menyimak, sunat. Bagi yang mendengar, bukan mendengarkan, ya. Mendengar. Jadi terdengar olehnya bacaan Quran, ya. Itu juga sunatkan, tapi menjadi muakkad bagi yang menyimak jika yang disimak sujud. Oke. Wala yasjudu dan tidak sujud tilawah maksudnya, dan tidak sujud tilawah al-musalli orang yang sholat tidak sujud tilawah li ghairi qiraati nafsihi, dikarenakan bukan bacaan dirinya. Orang lagi sholat dengar nih, bukan mendengarkan ya. Dengar orang baca Quran posisinya sujud tilawah, dia lagi sholat. Nah, dia dengar orang lain baca Quran yang lagi posisi tilawah, ya dia nggak sujud tilawah. Orang dia lagi sholat. Ilal makmumah, kecuali yang si sholat musolli itu, orang yang sholat itu adalah posisinya sebagai makmum. Kecuali jika posisinya sebagai makmum, fayasjudu, maka makmum itu sujud tilawah in sajada imamuhu. In sajada imamu, jika imamnya sujud. Ya kalau imamnya nggak sujud, enggak sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, baru dia sujud tilawah. Wa illa, dan jika ia tidak sujud mengikuti imamnya, maka menjadi batal sholatuhu, sholatnya. Wa illa batolat sholatuhu, jika ia tidak sujud mengikuti imamnya, maka batolat sholatuhu, batal sholatnya. Ya, oke, itu kalau illa ini kepada makmum yang sujud tilawah, Illa di sini juga bisa ya kepada li ghairi qiraati nafsihi, ya. Saya lagi sholat umpamanya, ya, dengar orang baca Quran sampai pada posisi sujud tilawah, lalu saya sujud tilawah, nah, itu juga ya. Kalau ilahnya alamannya ke sana batal juga. Jadi ilah di sini kecuali ini adalah bisa alamat kecualinya bisa ke li ghairi qiraati imamihi, qiraati nafsihi, ya. Bisa juga ilahnya ini adalah kepada imamnya sujud, dia tidak ikut sujud. Wallahu alam, ya. Wallahu alam. Wa yatakarraru, dan menjadi berulang. Yatakarraru menjadi berulang as-sujudu, sujud tilawah. Sujud tilawah bitakarruril qiraati, disebabkan berulangnya bacaan. Quran, ya. Bacaan Quran yang ketemu sujud tilawah. Walau fi majlisin, meskipun masih dalam satu majlis, ya. Walau fi majlisin. Waraqatin, dan meskipun masih dalam satu rakaat. Ya. Ini seandainya terjadi, ya kan. Gimana itu seandainya itu? Yang terbayang itu ya mungkin bagi yang mengikuti madhab bahwa surat Al-Hajj umpamanya ada 2 sujud tilawah, bagi yang bermadhab begitu. Lalu surat Al-Hajj itu dibaca dalam satu rakaat. Maka dalam satu rakaat itu ada 2 kali sujud tilawah. Bagi yang bermadhab surat Al-Hajj ada 2 kali sujud tilawah. Ya, begitu maksudnya, ya. Walau fi rok'atin, illa kecuali idza qara'aha, kecuali jika seseorang membaca ayat yang ada sujud tilawahnya, kecuali jika orang membaca ayat yang ada sujud tilawahnya, membacanya fi waqtil karahati, di waktu makruh sholat. Ya, maksudnya begini, ya. Jadi sujud itu bagian dari sholat. Maka berlaku pada sujud itu hukum sholat. Maka berlaku bagi sujud itu hukum sholat, meskipun sujud tilawah atau meskipun sujud syukur gitu. Nah, atau meskipun sujud syukur, maka berlaku pada sujud itu hukum sholat. Nah, ini berlaku padanya hukum sholat ini
Ya banyak pengertiannya ya, pengertiannya luas. Termasuk diawali dengan niat dan takbiratul ihram, ya, niat dan takbiratul ihram kalau tidak dalam keadaan sholat ya. Kalau sedang tidak dalam keadaan sholat, berarti niat dan takbiratul ihram, langsung sujud, ya kan? Selesai sujud, salam. Oke, itu maksud dari karena sujud bagian dari sholat, maka berlaku padanya ya hukum-hukum sholat, termasuk keadaannya toharoh. Termasuk keadaannya apa? Toharoh. Nah, termasuk juga adalah karena terkait dengan sholat ada waktu-waktu makruh sholat, dalam sholat ada waktu-waktu makruh sholat, ya, maka juga sujud tilawah ya berlaku juga untuk waktu-waktu makruh sholat, ya sama seperti sholat, ya. Au fis sholati, atau dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan sholat because disujudi fakot, tapi dengan maksud untuk sujud saja. Dengan maksud untuk sujud saja, maka falayas judu, maka ia tidak sujud, ya. Jadi kita baca lagi, wa yatakarraru sujudu bitakarruril qiraati walau fi majlisin wa rak'atin illa, nah, ilahnya langsung kita lompat, illa ya, idza qara'aha fis sholati gitu ya. Illa idza qara'aha fis sholati because disujudi faqat, maka falayasjud. Fa in fa'ala, lalu jika orang itu melakukan sujud, maka batalat, menjadi batal sholatuhu, sholatnya. Jadi sholat niatnya cuma ingin sujud tilawah, ya, maka sholatnya malah batal, ya. Oke, karena sudah bicara sujud tilawah, ya, maka sambung ke pasal berikutnya, wa yusannu, dan disunatkan sujudus syukri, sujud syukur inda hujumi nikmatin, pada saat terjadi nikmat yang turun secara tiba-tiba atau secara mendadak. Bahasanya hujum itu serangan, ya, saat terjadi invasi, tapi invasi kenikmatan, ya. Wandifa'i nikmatin, dan tertolaknya nikmah, malapetaka. Lawan dari nikmat, malapetaka. Malapetaka bisa musibah, bisa penyakit, ya, kecelakaan dan sebagainya. Dan juga waliru'yati fasikin mutadzahirin, dan disebabkan melihat orang yang fasik mutadzahirin, yang berterus terang dengan kefasikannya, wa yudhiruha, dan orang yang sujud syukur itu menampakkan waliru'yati fasikin mutadzahirin wa yudhiruha, menampakkan sajdahnya atau sujudnya lil mutadzahiri, kepada orang fasik yang berterus terang dengan kefasikannya. Ya, ini, ya. Jadi kalau ada orang fasik tapi mutadzahir, sengaja gitu ya, ya. Orang yang fasik show of force dengan kefasikannya, ya, kita sujud syukur. Nah, dan kita tampakkan sujud syukur kita pada dia. Auru'yatimu betala, atau disebabkan melihat orang yang mengalami bala, atau melihat orang yang mengalami bala, tetapi wayusiruha, tapi melakukan sujud syukurnya secara rahasia. Ya, sunat saja, ya, tidak harus. Biasanya pembahasan sujud syukur hanya di sini aja. Inda hujumi nikmatin wa intifa'i niqmah. Hanya dua itu saja. Tetapi Syekh Bafadul Al-Hadrami menambahkan 2 poin. Jadi saat ada orang secara sengaja show of force terhadap kefasikannya, ya, kita sujud syukur, dan kita juga tampakkan sujud syukur kita. Oke. Dan pada saat kita melihat orang terkena bala, ya, orang buta, orang cacat, orang apa gitu, ya, bala yang berat dan besar, ya, tapi kita tidak menampakkan sujud kita. Dan dalam mazhab Syafi'i berikutnya, wa yustahabu, dan disunatkan fi shot, dalam membaca surat shaf.
dalam membaca surat Shad ya, dalam membaca surat Shad disunatkan sujud. Nah, sujudnya ini fi ghairi sholati, saat membaca surat Shad di luar membaca surat Shad di luar salat, di luar salat. Jadi dalam mazhab Syafi'i posisi sujud tilawah itu 14. Posisi sujud tilawah itu 14 ya. Karena surat Al-Hajj itu dihitung 2. Surat Al-Hajj dihitung 2. Tapi dalam mazhab Syafi'i sujud tilawah yang ada di surat Shad, sujud tilawah yang ada di surat Shad itu bukan sujud tilawah. Dalam mazhab Syafi'i itu sujud syukur. Itu sujud syukur. Karena itu sujud syukur, maka pada saat kita sholat dan bacaan kita sampai di surat Shad, kita tidak sujud tilawah. Kita tidak sujud tilawah. Itu ya. Oke. Nah, kalau bukan sujud tilawah, sujud apa? Itu sujud syukur. Yang di surat Shad itu sujud syukur. Nah, sehingga hanya 14 totalnya ya. Hanya 14 totalnya. Fa'in sajada, lalu jika seseorang sujud fiha dalam sholat amidan dalam keadaan sengaja, aliman dalam keadaan tahu, bitahrimi dengan keharaman ya, sujud tilawah pada saat baca surat Shad dalam sholat, panjang dikit nih, bitahrimi dengan keharaman sujud tilawah saat baca surat Shad dalam sholat, maka batalat menjadi batal sholatnya. Batalat menjadi batal sholatnya. Jadi karena itu bukan sujud tilawah dalam mazhab Syafi'i ya, dia baru disunatkan sujud saat kita baca surat Shad di luar sholat. Itu bukan sujud tilawah, tapi itu sujud syukur. Itu sujud syukur ya. Itu pada saat sampai kepada ayat wa kharra raki'an wa anab ya. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa anaba. Itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Nah, karenanya dalam mazhab Syafi'i agak galakan dikit. Ini yang galakan tentunya para pendukung mazhab ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu bukan sujud tilawah, itu sujud syukur ya. Maka haram bagi orang yang sedang sholat baca surat Shad sampai di situ untuk sujud. Kalau sengaja dan dia tahu, maka batalat sholatuhu. Nah, ini agak galak nih ya, agak galak. Dalam rangka menjaga mazhab ini ya, menjaga mazhab galak begini ya. Tapi dalam mazhab Hambali, sujud tilawah itu 15, bukan 14, termasuk surat Shad. Nah, gitu ya, masuk surat Shad. Jadi kalau misalnya terjadi gitu, ya kita tidak usah meributkan dengan pendekatan mazhabnya saja. Nanti malah ribut, bertengkar. Ternyata imamnya sujud, ya sudah ikut sujud aja. Anggap saja dalam bab ini imamnya lagi ikut mazhab Hambali gitu aja. Daripada kita ributin, nanti kita tanya, kamu tadi sujud sengaja nggak? Wah, satu, di-tag, sengaja. Kamu tahu nggak bahwa nggak boleh sujud di situ? Ya, tahu kalau berdasarkan mazhab Syafi'i ya. Nah gitu. Wah, kalau itu batal sholat, enggak, itu malah ribut nanti. Ya sudahlah, ya. Kalau itu terjadi, itu anggap saja sedang ikut mazhab. Dalam kasus itu dia sedang ikut mazhab Hambali gitu. Biar gak ribut. Wallahu alam Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala ya. Ini masih mengantuk berat ini ya. Masih mengantuk berat. Pengajian sampai sini dulu ya. Oke, sementara sampai sini dulu kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.